wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Tanbihul Ghafilin halaman 134. Masih sambungan kaitan dengan masalah perbuatan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala makhulu syami man awa ila firashihi summa lam yatafakkar fima sana'a fi yaumihi fa inna amila khairan hamidallah wa in adnaba istaghfara rabbahu azza wa jalla wa illam yaf'al kana kamitsli ta'jiril ladzi yunfiqu wa la yahsabu hatta yuflisa wa la yusy'ara. Dan berkatalah Makhul Asyami, siapa saja yang ingin kepada tempat tidurnya kemudian tidak mengingatkan ia pada sesuatu yang telah dia berbuat pada hari itu, maka jika beramal ia akan kebaikan, niscaya memuji akan Allah. Dan ketika ingat ia telah berbuat dosa, niscaya beristighfar ia akan Allah Azza wa Jalla. Wa illam yaf'al, dan jika tidak berbuat ia yang demikian, karena ada ia seseorang kamisli ta'jiril ladzi, seperti umpama pedagang takjir, alladzi yunfiqu, yang pandai ia melakukan penjualan, wala yahsabu, tetapi tidak pandai melakukan perhitungan, hatta yuflisa, sehingga rugi ia, wala yusy'ira, dan tidak pernah menyadari ia. Maka orang yang ketika tidur tidak pernah mengingat, tidak pernah tafakkur apa yang telah dia lakukan mulai pagi hingga malam, tidak pernah bertafakkur, tidak pernah menyadari apa yang telah dia lakukan. Seandainya dia tafakkur, lalu ingat dia bahwa telah berbuat kebajikan, maka bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah. Dan bila mana dia teringat kepada berbuat salah, lalu istighfar kepada Allah. Seandainya tidak melakukan yang demikian, kata Makhul, itu sama seperti orang yang melakukan dagangan, pandai di segi melakukan penjualan, tetapi tidak pandai di segi melakukan perhitungan. Akhirnya rugi. Karena waktu yang dia lewati tidak pernah dia perhitungkan, lebih banyak kepada kebaikan ataupun kepada keburukan, maka berlalulah waktu yang kita lalui itu secara sia-sia. Lebih le ke maksiat pun lebih le ke taat. Hala tingat aja. Bila demikian udip getanya, sungguh ketika mati barulah kita akan menyesal kepada le maksiat lagi. Karena kita tidak perhitungkan pada awal ketika hidup di dunia, pasti akan wujud penyesalan. Dengan sebab kita bangkrut pada akhirnya. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memperhitungkan waktu yang telah dia lewati. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Orang yang cerdas begitu. Siapa orang yang cerdas? Orang yang senantiasa muhasabah terhadap dirinya.
Dan selalu dia mempersiapkan bekal-bekal dalam menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas. Wal ajizu, orang yang paling bodoh. Mandana nafsahu, dia itu senantiasa manittaba'a nafsahu, mengikuti keinginan nafsunya. Wa tamani 'ala Allah ta'ala al-maghfura. Lalu berhayal, berangan-angan. Mudah-mudahan Allah mengampuni diriku. Padahal tidak pernah taubat. Nyaurung paling bangai gitu lah. Makanya seseorang yang tidak pernah tafakkur mengingat apa yang telah dia lakukan pada hari itu ketika dia menuju kepada tempat tidurnya, maka pasti orang itu akan merugi sama bandingan seperti pedagang yang pandai menjual tetapi tidak pandai melakukan perhitungan. Hana tasadari rupanya kabiruga. Purgo rugo wate yang kalewat itu. Begitu pula di dalam satu kitab terdahulu tidak disebutkan entah Taurat entah Injil. Pokoknya di dalam kitab terdahulu innallaha ta'ala qala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibadi wahai hambaku, ini malikun la azulu, sesungguhnya aku adalah raja yang tidak pernah mati. Fa'ata'ni, maka ta'an olehmu akan diriku fima amartu kabih, pada apa yang telah aku perintahkan kepada engkau dengannya. Wa antah, dan jauhi olehmu amma nahi tuka, daripada apa yang telah aku larangkan akan engkau daripadanya. Hatta aj'aluka hayyan la tamut, sehingga aku jadikan akan engkau selalu hidup, tidak pernah engkau mati. Jadi orang yang udip yang terdengu, orang yang pubut amal kebajikannya nurung udip. Orang yang pubut amal kemaksiatan anggapnya nurung mati. Hi zagai udip, tapi ate mati dengu. Maka orang yang hidup itulah orang yang senantiasa berada dalam kebaikan. Di dunia dia hidup, di akhirat pun dia hidup karena penuh dengan kenikmatan. Makanya kata Allah di dalam kitab terdahulu, taatlah diri engkau kepada aku, sungguh aku akan menjadikan engkau senantiasa hidup. Dalam dunia udip ati, di akhirat udip habis. Maka orang yang melakukan maksiat itu diibaratkan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah mati, sekalipun dia itu nampak masih hidup. Begitu pula ibadi wahai hambaku, anallazi idza aqulu li syai'in kun fayakun. Ketahuilah, aku inilah zat. Ketika aku katakan bagi sesuatu kun, ada, fayakun, maka senantiasa akan menjadi ada. Wa an Abi Muhammad bin Yazid qala inistata'ta alla tasyi'a ila man tuhibbuhu faf'al. Jika engkau sanggup bahawa tidak engkau buat keburukan kepada orang yang engkau cintai akannya, maka lakukanlah. Kalau bahasa singkat, usahakanlah. Jangan engkau berbuat salah kepada orang yang sangat engkau cintai. Qila, ada yang bertanya kepada beliau, wa hal yasi'u ahadun illa man yuhibbuhu? Adakah orang yang berbuat keburukan kepada orang yang sangat dicintainya? Qala, Abi Muhammad bin Yazid menjawab, na'am, ada. Ada orang yang melakukan keburukan terhadap kekasihnya. Ada. Siapa? Nafsuka, itulah diri engkau. Kenapa demikian? Ahabbul anfusa wa a'adzaha ilaika. Engkau sangat cinta terhadap diri engkau dan sangat sayang engkau terhadap diri engkau. Akan tetapi fa iza asaita faqad asata ilaiha. Ketika engkau berbuat maksiat, maka sungguh engkau telah berbuat keburukan terhadap diri engkau. Nah, lain yang paling tercinta, hana selain diri pribadi. Nah, lain yang paling tersayang, hana selain diri pribadi. Maka ketika kita berbuat maksiat itu sama dengan kita telah melakukan keburukan terhadap diri pribadi.
Karena kita telah mencampakkan diri menjadi calon penghuni neraka. Maka orang yang berbuat maksiat, kata beliau, itulah orang yang tidak cinta kepada dirinya. Itulah orang yang telah mengkhianati dirinya. Itu kata beliau. Wa qila li ba'dil hukama. Pernah seseorang memohon nasihat kepada ulama ahli hikmah. Ausini bisyai'in. Berikanlah wasiat kepadaku dengan sesuatu. Qala. Apa kata ulama? La tajifa rabbaka. Jangan engkau kecilkan akan Tuhan engkau. Wala tajifal khalqa. Jangan engkau kecilkan akan makhluk. Wala tajifa nafsaka. Dan jangan pula engkau kecilkan akan diri engkau. Bagaimana yang dimaksud mengecilkan Allah? Amal jafa'u bi rabbika. Adapun mengecilkan Tuhan engkau. Fa'in tashtaghilu bi khadamati ghairihi minal makhluqina. Jika engkau menyibukkan diri dengan berkhadamah selainnya Allah, yaitu berkhadamah kepada makhluk. Artinya lebih mengutamakan makhluk daripada kewajiban kepada Allah Ta'ala. Itu sama dengan kita telah mengecilkan Allah. Lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan yang lain daripada kewajiban kita dengan Allah Ta'ala. Itu sama dengan kita telah merendahkan Allah. Itu sama dengan kita telah menghina Allah. Sedangkan wa amal jafa'u ma'al khalqi. Adapun mengecilkan kepada makhluk. Fa'in tadzukuruhu ma'indan nasi bisu. Maka jika engkau sebut akan mereka di sisi manusia dengan keburukannya. Mengecilkan manusia, menghina manusia. Itu contohnya kita mengatakan hal-hal yang buruk kepada beliau di hadapan orang lain. Menceritakan keburukannya di hadapan orang lain itu sama dengan menghina saudara kita. Wa ammal jafa'u ma'an nafsi. Sedangkan engkau menghina diri sendiri. Fa intahawana bi faraidillah. Itulah maka jika engkau menganggap enteng, menganggap remeh dengan segala kewajiban-kewajiban engkau kepada Allah. Itu sama dengan telah menghina diri sendiri. Telah mengecilkan diri sendiri. Ketika kita menganggap remeh atas segala perintah Allah, itu sama dengan kita telah meremehkan diri pribadi. Karena apa kan? Akhirat kelak pasti neraka. Sama dengan menghina diri pribadi. Begitu pula diriwayatkan daripada Kahmas bin Hasan. Annahu sesungguhnya berkata ia aznabtu zamban. Pernah diceritakan bahwa Kahmas bin Hasan telah berbuat satu dosa. Wa ana abka alaihi mud arba'ina sanah. Aku menangis di atas dosa tersebut selama 40 tahun. Saboh gepu buat maksiat engkau pelotun geklik. Karena teringat kepada maksiat tersebut diampuni atau tidaknya oleh Allah. Qila. Lalu pernah ditanyakan kepada Syekh Kahmas tersebut. Apa yang menyebabkan beliau itu menangis? Dosa apa yang pernah beliau lakukan? Ma huwa ya ibadallah. Sebenarnya apa dosa yang telah engkau lakukan wahai hamba Allah? Qala. Beliau menjawab, zarani akhuli fashtaraitu lahu samakan fa'akalah. Telah mengunjung akan diriku oleh saudaraku. Lalu aku beli satu ikan fa'akalah. Ketika itu kami makan bersama. Tsumma qumtu ila hayatin jari. Kemudian aku bangun. Padahal beliau sedang makan. Kepada tanah kebun tetangga. Fa'akhadtu minhu qata'atatinen. Maka aku ambil daripada tanahnya kebun tetangga akan secuil tanah. Faghasaltu biha yadi. Maka aku basuh dengannya tanah akan tanganku. Nyan penyebab itu. Lia geblau ungkut gepanggang pajuh bersama dengan saudara. Karena jaro gekuto
Getamong lam lampuh gop roh gecok tanah bacut guut jaronya agleh. Gara-garanya ke hana gelak keidin bakpo lampu berarti beliau telah berkhianat. Melakukan kesalahan kepada pemilik lampu. Nyan kala. Geklik buat peloton nunggu. Yang gara-gara tanah gecok berlampu gop. Itu yo tanah-tanah gop kajik lampu na yo. Nyan kala. Nyanduk. Berat nunggu. Kesering lagi kita nyoban terlewat. Kacok purih ungogop terculik igau. Nah telah keidin. Ini purih gop nunggu ya. Nah, makanya gara-gara purih fikrah menyebabkan kita terhalang masuk surga. Makanya kata Rasulullah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala a'azzamud dzunubi 'indallahi ta'ala asgharuha 'indan nas. Besar dosa di sisi Allah menganggap kecilnya dosa di sisi manusia. Nah yang kadang-kadang menurut katanya manusia, alah ini kan dosa ubitnya. Tapi ingat, bisa saja dosa kecil dalam pandangan kita, itu dosa tersebut besar di sisi Allah. Makanya hana taturi, sabe laulang. Dosa yang mana yang menyebabkan Allah murka kepada kita, kita tidak pernah tahu. Bisa saja dosa yang menyebabkan Allah murka dari dosa kecil. Ngan fikrek purehnya bengeh Allah. Ngan dosa-dosa raya awai hana murka Allah ke kitanya. Ngan sikrek purehnya negu. Sehingga terhalanglah kita menjadi ahli surga. Makanya kata Rasulullah, kecil dosa tersebut dalam pandangan manusia. Tapi bisa saja dosa itu besar di dalam pandangan Allah. Sebaliknya, wa asgharud dzunubi 'indallahi ta'ala a'zamuha 'indan nas. Kecil segala dosa di sisi Allah dianggap besarnya dosa di sisi manusia. Karena menurut katanya dosa besar yang kata pahami zina, mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Kadang-kadang ngan babah le katanya tapu singit gara-gara hamil takalan gop nganyan lahir muka Allah. Ya, nganyan kadang. Nah taturi hanang. Makanya wakatama ghadabahu fi maksiatin. Allah sembunyikan marahnya. Allah sembunyikan murkanya dalam salah satu maksiat dari sekian banyak maksiat. Maksiat yang mana yang menyebabkan Allah murka? Tidak ada yang tahu. Itu yang paling iya tunggu. Andai kata hana tapu buat kesalahannya bulat asal surga. Gara-gara tapu buat kesalahannya. Terhenti kita menjadi ahli surga. Kecil nampak dalam pandangan kita manusia. Bahkan tak anggap kecil karena tidak Allah jelaskan azab yang pasti dengan dosa tersebut. Karena hari ini kita kategorikan itu dosa besar karena sudah ada jelas azabnya. Dosa kecil tidak dijanjikan azabnya. Tapi ingat, yang namanya dosa tetap melahirkan murka Allah. Apakah itu kecil ataupun besar? Semuanya melahirkan murka Allah. Karena apapun yang dilarang oleh Allah, Allah benci. Qala al-faqih. Makanya kata Syekh Nasir bin Muhammad As-Samarqandi rahimahullah, a'zamuha indal mudnibi idza azimahu wa khafahu fa innaha asgharun indallahi ta'ala. Sangat besarnya dosa di sisi orang yang melakukan dosa. Apabila mengakui besarnya dosa dan takut ia akannya Allah Ta'ala, yaitu langsung dia beristighfar, maka sesungguhnya dosa itu kecil di sisi Allah. Ubiraya kata pembuat maksiat itu. Legitannya mengakui itu adalah maksiat. Itu adalah kesalahan. Lalu kita taubat kepada Allah karena takut kepada Allah. Maka dosa itu kecil di sisi Allah. Artinya sekejap bila mana diampuni oleh Allah, seketika dosa itu terhapus. Sebaliknya, wa amma idza kana saghiran fi 'ainil mudhnib fa huwa 'azimun indallahi ta'ala. Dan adapun apabila ada ianya dosa itu kecil dalam pandangan orang yang melakukan dosa, maka dianya itu besar di sisi Allah. Li'anna a'zamad dzunub, karena sesungguhnya besar segala dosa, maka musiran alaih. Nah, itulah ma yang ada yaitu musiran, arti musiran berkelanjutan di atasnya. Wa hakadza kama rawa'an ba'dhi sahabah. Jadi dosa dasarnya kecil, tetapi dengan penyebab berkelanjutan terus menerus, dianggap oleh pelaku itu lah dosa kecilnya, ubud tatatnya.
Tapi ingat, dengan sebab terus-menerus karena menganggap enteng dosa kecil, lalu berkekalan atas dosa tersebut, jadilah dosa besar. Makanya kata para sahabat radhiyallahu anhum qala la saghirata ma'al israr. Tidaklah dosa kecil beserta berkekalan. Apabila berkekalan, maka itu bukan lagi dosa kecil. 20 jam tertemenak tu. Yang kakak lihat dosa ubit. Kalon inang yang teka syahwat, itu dosa kecil. Tapi 20 jam dua basimpang si nyenbut teti uro, dosa raya. Nah, jadi dosa kecil yang berkekalan, itu bukan lagi dosa kecil. Itu dosa besar. Dia berdega-dega. Yang termasuk kalan film biru, dosa kecil. Tapi dia malam yang lan taubat lagi dia. Gali-gali ku bahalan sago, Samson ku bahalan sago, memadangan nyal lagi dia. Kaji ku dosa raya rumunya. Dega-dega berkekalan. Dalam wala kabirata mal istighfar, dan tidak dikategorikan dosa besar apabila disertakan dengan istighfar, artinya dengan taubat. Sebesar apapun dosa, apabila diiringi dengan taubat, itu bukan dosa besar. Besar dikategorikan dosa apabila berbekas tidak ada ampunan. Maka sebesar apapun maksiat, bila mana diiringi dengan taubat, itu tidak dikategorikan kepada dosa besar. Maka kecil dan besarnya dosa tergantung si pelakunya. Kalau dia menganggap remeh, ingat, jadi besar. Kalau dia takut kepada Allah, diikuti dengan taubat dan istighfar, itu jadi kecil. Ini berdega-dega. Kemudian diriwayatkan daripada Awam bin Hausyab. Apa kata beliau? Arba'u ba'dat dzambi syarrun minat dzambi. 4 perkara sesudah melakukan dosa bertambah besar dosa tersebut. Jadi dosa itu dosa kecil. Tetapi ada 4 penyebab dosa kecil itu menjadi dosa besar. Yang pertama, penyebabnya adalah al-istisfar. Menganggap remeh. Alah menyan ubi'u, alah menyan bacut. Maka dengan sebab menganggap remeh, maka ujung-ujungnya apa yang terjadi? Wal israr, berkelanjutan. Maka berkelanjutan itu menyebabkan dosa menjadi besar. Yang ketiga, wal ightirar. Arti ightirar, merasa tidak ada efek. Alah ubi'u dosa. Apa ni tak mau neraka ngendok tanya ubi'u. Tentang neraka kata buah katanya. Alah panena ubi'u maksiat. Tidak khawatir, seolah-olah tidak berefek. Kemudian wal istibsyar, karena merasa bangga. Yang menyengelung kabarotah kau tempeleng. Bangga dengan berbuat maksiat. Ngentau masalah, ngetukui umum langkulah katia. Menjelung kabarotah kau tiak langkulah. Bangga dengan maksiat. Nah, itu dosa kecil menyebabkan jadi dosa besar. Ya dega-dega. Bangga dengan kesalahan, walaupun itu hal yang kecil tapi bernilai besar dosanya. Itu dega-dega. Dega-dega tak dulu. Kan sering katanya berbangga dengan salah. Sering. Cuma kurang tersadari kan. Baca cerita-cerita dengan ikah baru nyan ilong. Bah ilong. Dega-dega tak. Itulah bukti berbangga dengan maksiat. Ketika orang berbangga dengan maksiat, maka tercatat menjadi dosa besar. Karena kenapa? Menganggap seolah-olah itu hal yang remeh, tidak dibenci oleh Allah, jadi dosa besar. Nah, berdega-dega. Makanya kata Syekh Muhammad Nasir As-Samarqandi, la taghurrannaka hadhil ayat. Jangan sekali-kali engkau tertipu dengan ayat ini. Ayat dalam Al-Qur'an kan? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithluha wa hum la yudlamun. Nyampe kenang pungut dengan ayatnya. Kan ayatnya yang pungut gata-gata ya nampum. Jadi karena dalam ayat tersebut siapa saja yang melakukan kebaikan maka baginya 10 kelipatan pahala.
Dan siapa saja yang melakukan keburukan, maka tidak dibalaskan melainkan hanya satu dosa. Dan mereka itu tidak akan dizalimi. Oh, kaberehan. Dosa sabo sakai kebalah. Umumnya tak buat kebaikan si plo. Man, heboh tak buat dosa. Dua boh tak buat kebaikan. Kengkam tempo. Kengkam tertutup. Baik kenang pungut. Baik kenang pungut dengan ayatnya. Karena yang dimaksud dengan ayat tersebut li'annahu qad usturita fil hasanatil muji'i biha yaumal qiyamah. Sungguh disyaratkan pada kebaikan yang mendatangkan dengannya kebaikan pada hari kiamat itu ikhlas. Wala amalu sahlun 'alal amili. Melakukan perbuatan itu mudah di atas orang yang berbuat. Walakinnal muji'u yaumal qiyamah syadidun. Akan tetapi mendatangkan ikhlas pada hari kiamat itu sangat sulit. Wa inna sayyata sesungguhnya keburukan wahidatun. Itu satu balasan. Walakinna laha asyaru minal uyub. Tapi ingat, akan melahirkan kehinaan 10 macam. Tak kena pengut. 10 boh balasan gebi menyata buat sabah kebaikan. Betul. Tetapi untuk mendapatkan balasan 10 itu harus disertakan dengan ikhlas. Berat ikhlas. Sabah tak buat dosa, nyen sabah sagai gebile kita nyo balasan dosa. Hana payah ikhlas tunggu. Buat maksiat nak suai ikhlas tak ada, nak suai. Sabah tak buat maksiat tetap akan mendapatkan dosa. Ikhlas ataupun tidak ikhlas. Satu melakukan amal kebaikan 10 balasan. Tetapi harus dibarengi dengan ikhlas. Mampukah kita akan membawa kebaikan kita di hadapan Allah yang disertakan dengan ikhlas 100%? Na'udzubillah. Nyo yang makanya terfikir orangnya, alah baru lebah maksiat. Taat ke 8, 8 kali 10. 8 kali 10. Kah pasti mendapatkan imbalan 10. Kadang-kadang sabotan. Kadang-kadang mengetuang pihak. Makanya jangan tertipu dengan zahirnya makna ayat. 10 balasan bagi orang yang berbuat kebaikan yang disertakan dengan ikhlas. 1 kemaksiatan, 1 balasan. Tidak mesti ikhlas. Artinya putra, ketika engkau berbuat salah, maka akibatnya dosa itu pasti. Ketika engkau berbuat baik, imbalan belum pasti. Nyo yang ya tunggu. Bahkan, kalau memang kita mendapatkan 10 kebaikan dengan sebab ikhlas dalam melakukan kebaikan. 1 imbalan dosa dengan sebab kemaksiatan. Tapi ingat, dalam 1 kemaksiatan akan melahirkan 10 keaiban yang lain. Apa keaiban yang dilahirkan oleh 1 maksiat? Yang pertama, annal abda idza amila sayi'atan faqad askhata khaliquhu ala nafsihi wa huwa qadirun alaihi fi kulli waqtin. Itu yang pertama. Sesungguhnya hamba apabila telah berbuat keburukan, maka sungguh telah membuat murka ia akan Allah atas dirinya. Dan dianya Allah itu maha kuasa pada tiap-tiap waktu terhadap dirinya. Itu yang pertama. Sehingga tak buat maksiat sama dengan kita telah membuat Allah murka. Walaupun itu dosa kecil. Tapi ingat, Allah maha mampu melakukan apapun kepada kita dalam setiap detik waktu. Andai tete mengtaubat daripada dosa ubudnya, alhamdulillah. Kadang lam dosa ubudnya matilah maksiat. Nyo yang yor tunggu. Memang itu dosa kecil. Ketika kita melakukan dosa kecilkah besarkah, Allah gepu mati katanya dalam dosa tersebut. Artinya apa? Matilah kita dalam maksiat. Naudzubillah. Nyo yang paling yor tunggu. Yang kedua, keaiban yang kedua. Fi annahu faraha man huwa abghadu ilaihi wa huwa iblisun. Adullah wa aduwuh. Bahwa sungguhnya seseorang yang berbuat dosa, dia telah membuat senang siman yang dianya itu sangat membenci kepadanya. Itulah iblis. Iblis itu musuh Allah dan musuhnya. Ketika kita berbuat 1 maksiat, itu sama dengan kita telah menyenangkan iblis. Padahal kita telah mendakwakan bahwa iblis adalah musuh. Inna syaitana adu fattakhiduhu aduwa. Kalian pegah oleh Allah Al-Quran. Syaitan itu musuh, maka jadikanlah musuh dia yang sebenarnya. Siga tak buat maksiat, siga senang iblis. Siga tak ubah taat, siga senang iblis. Makanya biar kena pengut dia katanya.
Sebab sering kadang-kadang tergoda dalam batin katanya. Alah, kuat hata buat zikir, mewajib golom sempurna. Yang sering mempungut katanya. Ketika tanik bedah sembahyang sunat, alah, buat apa buat sunatnya rawatib. Kata subuh kalau habis. Ujung buat putra rawatib dan kata subuh ni. Tak kena pungut. Dia sering lagi katanya terpengaruh dalam jiwa. Ketika tanik zikir dia sembahyang, alah tentang kahitaan terlihat tentang zikir kan ya betul-betul kewajiban ni leh. Ujung buat kewajiban hana selesai zikir bidat yang kata lu. Karena ada bisikan iblis. Alah pun tak buat menyelempu buatnya terkabun tu. Menyelempu buatnya rian tu. Menyelempu buatnya long akan pukul ujub tu. Karena terasa ria, terasa ujub, kita tinggalkan. Iblis sudah mendapatkan 1-0. Maka bagaimana? Tetap kita melakukan kebaikan tersebut sekalipun kita merasa akan ria. Tetap melakukan kebaikan tersebut sekalipun kita merasa akan ujub. Lakukanlah kebaikan tersebut. Tak talu, hana tak talu seri mantang iblis. Kebaikan tetap kita lakukan, cuma tidak mendapatkan imbak. InsyaAllah karena terus menerus kita melakukan kebaikan tersebut, hilang rianya, hilang ujubnya. Menyapunkan takubah ke menang iblis. Anda je muterkah ke ria. Alah pun tak boleh tahajud, takut ujub tengah bunga. Kataknya kamu menang iblis. Makanya ketika ada bisikan kebaikan dalam jiwa kita, lakukanlah seketika. Karena apa kata ulama, belum tentu engkau akan mendapatkan kesempatan kali kedua untuk melakukan kebaikan tersebut. Makanya lakukanlah seketika. Ataupun engkau dapatkan kesempatan yang kedua. Tetapi bisa saja kualitas daripada kebaikan tersebut tidak akan sama. Contoh, iblis lamati katanya kamu terkah juga dia. Belum tertiak seketika tertui baik. Tapi ke Allah takut ia untuk mentang watihan naurang. Jam yang kata pun tu kai salah elang. Dak muka kau si kali 50 mentang nang kerja kopi. Kahana tu tertoleh. Maka baik pun tu tunggu. Menyapun tu menyakan kurang si hanale laju. Makanya ketika ada bisikan ingin melakukan kebaikan, segera ada bisikan. Itu akan melahirkan ria. Karya ria itu dia. Yang kebaikan halung kubah. Kau nanti lahir ujub. Kau ujub. Yang kebaikan halung kubah. Maka ketika ada bisikan yang tidak baik dalam diri kita, yakinlah kalau bukan nafsu itu adalah setan. Kan pernah lu pegah-pegah awal. Ketika teka emosi iblis yang kengkang dalam jiwa katanya. Tengok katrok ke. Nah tengok nonton. Tengok kan? Yang setannya. Karena ketika nafsu, ketika teka dikatanya emosi, yang setannya akan merempak peluang. Karena peluang setan dalam menggoda manusia 2 peluangnya. Yang pertama dalam keadaan emosi, yang kedua dalam keadaan susah. Itu 2 peluang bagi setan. Yang paling mudah dalam menggoda kita manusia. Tengah emosi yang cukup mudah. Ketumbuk lah juga dia pajalau. Karena ketumbuk ya ketunya juga dia. Ya kesempatan. Tapi punya tengah kem-kem naik setan. Katanya juga dia. Setan bangai. Tengah emosi. Makanya ketika kita tengah emosi, yang ingat, katrok ke, anak tuamu tu, tiro latih, teman-teman. Mana lagi? Hai tempeteh, geyu suat badia, geyu cerup. Berkenang dadang dengan tanah. Akan mengingatkan kita, hari ini saya manusia, esok hari akan menjadi tanah. Karena lebih ya katanya dengan tanah. Geyu cerup tanah. Yang kedua dalam keadaan susah. Nyentro setan. Macam bisa. Sang menol lebih pak, sang midih lebih cocok. Ya kesempatan. Yang ketika ada bisikan-bisikan yang tidak baik, punya sidol lah rumah, katrok, mutu birayu. Ya iplung, burte iplung jatah, itu puwa katrok. Mana lagi nunggu? Mantan dah udah habis dah udah yon. Makanya ketika ada bisikan yang tidak baik, apakah menghalang kita untuk berbuat kebaikan atau mengajak kita dalam berbuat keburukan, itu setan. Hana pumpu de kapan yang tadzikir, mun sembahyang wajib hana gatpah. Nyena segala tunggu. Nah kan? Nah, anu miat barokah kalam zikir, kabah musabah. Jadi belian, tiba cara lagi kita nyobek je ke ahli zikir. Padahal 1 kali kita mengucapkan la ilaha illallah, berapa nilainya? Karena Allah tidak melihat siapa yang mengucapnya.
Harlankah dia, pawangkah dia, yang dinilai kalimat la ilaha illallah, ikhlas terkeluar daripada lidah. Allah hanagiakan dan meja krong mepeci ataupun iluwa cuma lewat tuh sagai bajau. Belum mana kalian kenal pakaian itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Kupum serban yang kedua benar. Maka mereka kena pungut lain. Nyo kesempatan. Nyo lupa ingat lah walaupun tua ni lah talent kat gelam tu. Dia tak ingat ni lah. Jadi mereka kena pungut. Kemudian wasalis. Yang ketiga, kehinaan yang akan terjadi seseorang ketika berbuat maksiat. Taba'uduhu min ahsanil mawadhi' wahwal jannah. Menjauhkan dirinya daripada tempat yang paling istimewa. Itulah surga. Ketika dia melakukan maksiat, sama dengan dia itu telah menjauhkan diri daripada surga. Itu keaiban. Yang keempat, taqarrubuhu ila syaril mawadhi' wa huwa jahannam. Ketika dia melakukan maksiat, sama dengan dia telah mendekatkan dirinya kepada seburuk-buruk tempat, itulah neraka jahannam. Satu maksiat bukan mustahil hamba itu akan menjadi penghuni neraka. Bukan mustahil. Yang kelima, annahu khafa man huwa ahabun ilaihi wa huwa nafsu. Sesungguhnya dia itu telah meremehkan man yang dianya itu sangat cinta kepada man tersebut. Itulah dirinya. Ketika dia berbuat maksiat, sama dengan dia telah menyakiti diri sendiri. Dia telah berkhianat kepada diri sendiri. Makanya tunggu hotel lagi tanya hawa teke maksiat. Be ilia ingat kerugogop. Ingat kerugogop ile. Rugogop biasa tua dia. Kerugogop ile. Manusiakah saya ataupun bukan? Etna mentandingan. Nyolong kalau buat atra yang dilanggar oleh Allah. Nyolong orang pula mau lihat. Etna mentang. Hana tuah yang lain. Nyolong orang lemah pula. Etna mentang kajiat. Kemudian wasades yang keenam. Najsu nafsihi waqad khalaqahallahu tahirah. Menajiskan dirinya padahal sungguh menjadikan akannya oleh Allah akan suci. Artinya mencoreng diri sendiri. Ketika kita berbuat salah itu sama dengan menghinakan diri sendiri. Yang ketujuh, adza ashabahul ladzina la ya'dunahu wa humul hafadzah. Telah menyakiti akan sahabatnya yang tidak pernah menyakiti mereka akan dirinya, itulah malaikat hafadzah. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat salah, sama dengan kita itu telah menyakiti malaikat hafadzah. Hati malaikat yang menjaga kita. Karena setiap waktu ada malaikat. Ketika kita berjalan, malaikat itu berada di hadapan dan di belakang kita. Ketika kita duduk, malaikat itu ada di sebelah kanan, di sebelah kiri kita. Ketika kita tidur, ada di kepala dan di kaki kita. Ketika kita berbuat maksiat, sama dengan kita menyakiti mereka. Kujagakah nyanduk ke maksiat Allah itu. Cukup bengeh malaikat. Tak menjaga gigibloh. Lah anak depua putra gibloh. Ya, karena malaikat tidak diberikan nafsu. Cukup hati ke. Nyanduk kujaga ura malam tiap detik. Nyana kujaga ilong itu mempegang nempung tidam lampu nyung. Kata maksiat ke Allah Ta'ala. Cukup bengeh malaikat. Malaikat hafadzah. Cuma anda tak saya kira dia tak kamu nak guna ketukam tak guna tumbuk tu. Bengeh datang. Wasamin yang kedelapan ketika seorang berbuat maksiat, man ahzanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabri. Ya, ini hendak buktikan. Cintakah kita kepada Rasulullah ataupun tidak? Ketika seorang berbuat maksiat, maka dia itu telah membuat susah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya. Rasulullah menyaksikan ketika umat yang berbuat maksiat, Nabi dalam kubur. Sedih Nabi, susah dekat. Tiban cara umat long nyolonuk sampaikan hanjat le. Gepegah le gure-gure hanai dengar syit. Tiban cara akhir tu wate orang kiamat lo Nabi syafaat pi hanjat. Cukup susah Rasulullah. Maka Rasulullah sangat susah di alam kuburnya ketika umatnya melakukan kesalahan. Cukup susah Nabi. Nah, di sinilah kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah ataupun tidak. Kalau anda cinta kepada Rasulullah, jangan berbuat salah. Jangan berbuat salah. Kemudian yang kesembilan,
Ash, ashhadu ala nafsi laila wan nahar wa adzahum bidzalika wa ahdanahum. Bersaksi di atas dirinya pada waktu malam dan waktu siang, dan menyakiti ia akan mereka dengan sebab demikian, dan membuat gundah ia akan mereka. Artinya para malaikat akan menjadi saksi di dalam memberatkan kita di hari kiamat kelak atas apa yang kita lakukan. Menyerta perhut dalam maksiat sama dengan legetanyo katabi kesempatan kepada malaikat untuk bersaksi dalam memberatkan kita di akhirat kelak. Nyo bertegah-tegah. Yang ke-10, annahu khana jami'al khalaik minal adami wa ghairihim. Yang ke-10, ketika seseorang berbuat maksiat, maka dia telah berbuat khianat kepada seluruh makhluk, baik itu manusia ataupun bukan manusia. 3, tak buat maksiat, yang kata buat khianat kepada manusia dan kata buat khianat kepada seluruh makhluk. Pakiban maksud khianat kepada manusia. Maksud khianat kepada manusia, lau kana li ahadin indahu syahadatun fa innahu la tuqbalu syahadatahu li ajli dzambihi. Fa yabtulu haqqu sahibihi li ajli dzambihi. Adapun khianat kepada manusia, jikalau adalah bagi manusia itu syahadah, maka bahwa sungguhnya tidak diterimakan akan syahadahnya karena dosanya, maka batallah hak saudaranya karena dosa tersebut. Berarti khianat. Orang maksiat hanya ke saksi itu. Bila saksi perkara, saksi nikah hanya debu. Gara-gara dia berbuat maksiat, tidak boleh dia diangkat menjadi saksi, sama dengan dia telah berkhianat kepada saudaranya. Telah berkhianat kepada umum manusia. Para jih yang nakalan. Jih yang nak saksikan tanda pu'ik jih kesaksi hamsah. Ahli maksiat. Berkhianat. Sedangkan berkhianat kepada seluruh makhluk, maka bahwa sungguhnya sedikitlah hujan apabila berdosa seseorang. Maka analah pada demikian itu telah berkhianat kepada seluruh makhluk. Ahwat tiasidra urun buat maksiat tengku akan neken ujian oleh Allah Ta'ala. Hanya putran ujian karena maksiat. Ketika hana ujian, tokreng dan sebagainya, kau cuma manusia. Truk bak cengguak musibah. Truk bak cerapai musibah. Maka sama dengan kita telah berkhianat kepada makhluk. Makanya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna min barakatis sama'i wal ardh. Jadi, tron ujian ilangnya, gepetimoh nikmat lambumo. Gara-gara hamba itu beriman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Putra takwa, imtithalu awamirillah, wajitinabun nawahi. Ubena maksiat takubah, ubena apa yang gayuak yang tak buat tu pemutua. Maka bahaya maksiat, sekecil apapun bentuknya, akibat cukup rayuk dulu. Di antara akibat nyata, menyebabkan murka Allah. Murka Allah, kunci neraka. Na'udzubillah. Maka jauhkanlah. Mudah-mudahan kita mampu menjauhkannya dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.